Bismillahirrahmanirrahim. At-taghabun. At-taghabun ini diperlihatkannya apa? Kesalahan-kesalahan, diperlihatkannya segala dosa-dosa. Berarti di hari tersebutnya adalah satu hari di mana siap setiap orang yang senantiasa, Masya Allah, tidak malu-malu berbuat salah ketika hidup di dunia, tidak segan-segan itu yang namanya berbuat dosa. Berarti bersiap-siaplah di hari tersebut di mana dia akan dipermalukan dengan segala kesalahan-kesalahannya, semuanya dibuka. Dan Masya Allah, dibuka di depan umum. Gimana kemudian tidak malu? Jadi siap dipermalukan. Seandainya kemudian saat ini, Masya Allah, pada setiap salah dan dosa biasa saja tuh rasanya. Berarti siap diapakan nanti? Dipermalukan, yang disebut dengan yauma yajma'ukum dzalika yaumut taghabun. Ayat berapa itu? Keren banget Mama Solihah. 9. Tet. Padahal saya aja lagi nginget ayat berapa kira-kira ya. Udah langsung dijawab. Mumtaz nih Bu Devi. Masya Allah, tabarakallah. Terus lanjutnya gimana? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim atau wadzalikal fawzul azim? Ada wawunya atau tidak? Tidak ada ya. Dzalikal fawzul azim. Di hari tersebutlah kemudian dia mendapatkan yang namanya kesuksesan yang begitu besar, keberuntungan yang besar, apabila kemudian ketika dikumpulkan di hari perkumpulan di mana akan diperlihatkan segala kesalahan-kesalahan. Karena Masya Allah kan, siapa yang beriman dan beramal soleh, berarti ini loh syarat apa? Syarat mutlaknya. Siapa yang kemudian beriman dan beramal soleh di hari tersebut, maka dia akan terbebas dari rasa dipermalukan. Karena filenya semuanya adalah iman, takwa, iman, takwa, iman, ibadah, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Masya Allah, jangan sampai nanti ketika mau dibuka ngumpet di belakang. Duh, jangan-jangan saya. Nanti pas dibuka, keren ternyata isinya. Alhamdulillah, ada apa ini? Tenang, kan tadi amal solih itu selain kemudian dicatat sebagai pahala, apa fungsi daripada amal solih? Yukaffir anhu sayyi'atihi. Walau barangkali ada yang namanya perbuatan salah, perbuatan dosa, kalau kemudian kita cerdas, perbuatan-perbuatan yang sifatnya negatif tersebut kemudian kita iringi dengan amal-amal solih, maka amal solih tersebut secara otomatis akan menghapus daripada kesalahannya. Yang khawatirnya begini, penghapusnya kecil, yang dihapusnya terlampau. Itu dia. Mau ngasih baju, ini kayaknya baju udah dari tahun 2018. Pas lihat, tapi kayaknya masih cakep, nggak jadi, kan gitu kadang ya. Jadi penghapus kita tuh kecil. Kesalahannya. Maka dari itu, ayo buat penghapusnya yang besar, kesalahannya kemudian kecil. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi biar lancar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
Yang lancar baru 70 orang. Balik lagi. Yusabbihu. Alhamdulillah sudah 100 orang lancar. Huwallazi firu wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ya, sekali lagi. Huwallazi sekali lagi, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Kalau misal di antara kita ada yang masih sedikit, saya anggap sedikit sulit untuk menghafal, tenang aja lah. Tenang aja. Santai aja, ya. Kenapa? Karena sungguhnya hadir di sini tidak semata-mata untuk menghafal Al-Quran, tapi lebih dari itu untuk meraih apa? Rahmat Allah. Dan rahmat ini begitu penting dan terpenting dalam kehidupan. Karena kalau tanpa rahmat Allah, bagaimana kemudian mampu menghafal, mampu kemudian mengamalkan, kemudian mampu istiqomah. Kalau tanpa rahmat Allah itu sulit. Jadi apa yang akan kita raih? Yaitu adalah lebih dari itu semuanya. Tapi insya Allah nanti dengan rahmat yang terus terkumpul, inilah energinya yang akan memberikan kemudahan perlahan, tapi kemudian pasti. Jadi sekali lagi jangan apa? Siapa yang mau cuti? Masya Allah, Bu Lina kenceng banget cuti, hamil. No, ya. Jadi ketika Anda sampaikan bahwa saya resign, berarti resign dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Anda cuti, berarti cuti pula dari rahmat Allah. Ya siapa tahu ketika Anda cuti, katanya rahmat terbesar yang akan Allah turunkan. Pas lagi tekun-tekunnya nggak cuti-cuti, rahmatnya kecil gitu ya. Ketika Allah mau siap mau turunkan rahmat besar, cuti. Nah, ya kan? Jadi no. Ya, insya Allah. Adakah seseorang yang pernah kemudian saya dirikan gitu kan ke depan, terus diangkat kaki satu karena belum hafal? Ada? Insya Allah. Lanjut semuanya ya, karena Allah. Kalaupun alhamdulillah Ibu Nani, how are you? Bu Mai ya, alhamdulillah, tenang saja ya. Yang penting kita semuanya disayang Allah. Alhamdulillah, insyaallah. Yuk kita lanjut kemudian ayat yang ketiga. Sekali lagi karena Allah. Jadi ada 3 surah ya. Dari mulai surah apa tadi? Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun. Barangkali dalam hal ini juz ke-28 ini kita tidak selesaikan semuanya surah, tapi setidaknya 3 surah ini sudah mewakili daripada juz tersebut. Ya begitu aja lah kita mah. Lagi ngapalin juz berapa? Keren banget, saya sudah masuk juz 1 dong, gitu ya. Hafal dong. Makanya alif lam mim sampai ayat 5. Kemudian tengahnya ayat kursi. Kemudian yang iya, masa Allah. Al-Ma'suratillahi ma fis samawati wal juz 1 itu keren lah gitu ya. Demikian juz berapa sekarang? Juz 29 dong. Yang penting pembukanya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu juz ke berapa? 29. Juz 28 gimana? Hafal. Insya Allah. Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun. Maka nanti insya Allah ada munaqashahnya. Kirain kan munaqashah. Gitu ya. Ada
munakosah. Munakosahnya silakan pilih, mau al-jumu'ah, mau al-munafikun, mau at-taghabun. Wih, boleh banget. Ini emang pertanyaannya iseng banget gitu ya. Kalau tiba-tiba tiga-tiganya gitu ya. Padahal boleh jadi nih ada yang mau bertanya pula. Kalau setelah memilih dari ketiga surah tersebut, bolehkah kami memilih awalnya saja atau tengahnya saja atau ujungnya saja? Ya. Masya Allah. Bolehkah? Jawabannya adalah, apa sih yang tidak boleh buat? Masya Allah, apa sih yang nggak boleh buat Mama Solihah yang sedang berjuang ini? Kan kembali kepada perjuangannya. Saya hanya mampu 1-5 dari surah Al-Jumu'ah, silakan. Saya mampunya 1-10 dari surah Al-Munafikun, silahkan. Tapi nanti ada munakosahnya. Insya Allah kira-kira nanti bunda-bunda siapnya itu adalah kapan? Yang penting adalah sebelum Ramadan gitu ya. Misalnya kelompok A saya ambil surah Al-Munafikun, kelompok B surah Al-Jumu'ah, kelompok ini misalnya atau Gobun juga silahkan. Berarti pekan ini untuk kelompok A munakosahnya, berarti yang lainnya adalah sebagai jurinya. Kemudian pekan ini kelompok B yang munakosah, berarti kelompok yang lain sebagai apa? Jurinya gitu ya. Juri ngapain? Nyimak maksudnya, bukan juri. Kenapa, Bud? Oh iya. Jangan sampai salah saya aja gitu ya. Pas saya beginiin, aku buelin ini, berarti saya serahin lah ya. Insya Allah. Jadi demikian ya. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Sekali lagi, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Sekali lagi, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dari ayat 1-3, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Masya Allah ya. Kemudian yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Diulang lagi, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sekali lagi, tidak lihat. Wati wa ma wal ardi runa wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Alhamdulillah. Sebelah kiri saya 1-4. Yusabbihu
dari Bu Erti sampai Bu Devi. Ya. Bismillah dari Bu Erti sampai Bu Devi semua. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardh bil haqqi wa sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzati sudur. Praktekkan dalam sholat ya. Jadi nanti lancar hafalannya. Dan setelah kemudian bisa sholat dengan membaca surah-surah yang barangkali di luar kebiasaan, itu akan merasakan kebanggaan tersendiri. Jadi dicoba. Kalau sudah membiasakan seperti itu, nanti ruhnya itu akan ketagihan untuk membaca, artinya surah-surah yang tidak biasanya. Aduh, saya pengen baca ini, kemudian direncanakan, Masya Allah, ruhnya itu akan berangkat ke sana. Jadi nanti insya Allah semakin bisa nikmat di dalam sholatnya, semakin bisa kemudian ngobrol bersama Allah, karena memiliki pembendaharaan daripada surah-surah yang di luar kebiasaan, di luar alam nasroh, di luar inna a'tayna, di luar qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, gitu ya, wal 'asr. Di luar itu, walaupun barangkali nanti bacanya terbata-bata, tapi insya Allah Allah cinta, Allah suka, Allah akan tersenyum. Karena ketika membaca terbata-bata, kata Allah, aku sengaja kamu jadikan bacaannya terbata-bata. Dengan terbata-bata, kemudian berarti ngobrol sama Allah semakin bagaimana? Semakin panjang, semakin lama. Terlebih banyak istighfarnya. Istighfar baru juga At-Taghabun ayat 1 udah istighfar. Astagfirullahaladzim. Tuannya. Ulang lagi. Anggap aja kita grogi berhadapan dengan Allah, begitu ya. Kalau gitu udah langsung udah ganti jurusan surah Al-Munafikun, gitu kan? Surah Al-Munafikun. Baru ayat 1 sama juga. Ya udah, surah Al-Jumu'ah. Ya Allah, mohon maaf ya. Qul a'udzu birabbin nas. Yang penting udah usaha. Ayat yang kelima, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Ulang lagi, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Ulang lagi, yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl amrihim walahum adzabun alim. Alhamdulillah, ayat yang ke-6. Kenapa demikian? Jawabannya ayat berikutnya, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yaghtunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Ulang lagi, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati yahdunana wa kafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Enggak Aci kalau enggak 3 kali. Bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana
Fakafaru wa tawallaw wastaghfirullah wallahu ghaniyyun hamid. Masya Allah. Yang ketujuh, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Maratan tsaniyah. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, maratan tsalitsah, za'amal ladzina ya, yang ke 8 kan tadi katanya za'amal ladzina kafaru min la'allay yub'atsu. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu, bahwasanya orang-orang kafir itu mengira tidak dibangkitkan. Qul, katakan bala, tidak demikian. Robbi, bahwa Tuhanku, latub'atsunna, pasti akan, bahwa kalian ini akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna, setelah dibangkitkan kemudian ada apa lagi tuh? Latunabba'unna, ditunjukkan kepada kalian bima amiltum, apa-apa yang telah dikerjakan. Dan ini disampaikan pula di dalam surah sebelumnya yang kita juga kaji, yaitu surah Al-Jumu'ah. Apa katanya di surah Al-Jumu'ah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila Allahi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum. Hanya kalimatnya saja berbeda. Sama-sama dia amiltum kalau di surah Al-Jumu'ah ta'malun, kalau di surah At-Taghabun amiltum. Jadi di surah Al-Jumu'ah fi'il mudhari menggunakannya, kalau di surah At-Taghabun dengan fi'il madhi, ya, dengan fi'il madhi menggunakannya, ya. Di surah At-Taghabun latunabba'unna, kalau di surah Al-Jumu'ah nabbi'ukum, yunabbi'u, dari kata nabba'a yunabbi'u, ini fi'il mudhari dengan kalimat aktif atau maklum, ya. Kalau di surah At-Taghabun tunabba'unna, itu menggunakan apa? Fi'il mudhari dengan kalimat majhul, yaitu adalah pasif, ditunjukkan, ya. Kalau ini yunabbi'ukum, Allah akan menunjukkan. Kalau ini ditunjukkan, kalau itu menunjukkan. Ya. Alhamdulillah. Fa'aminu, maka apa yang mesti dilakukan dalam rangka mempersiapkan apa-apa yang telah disampaikan saat ini melalui Al-Quran ini, bahwasanya nanti kalian itu pasti akan dibangkitkan dan akan ditunjukkan apa saja yang akan kalian apa saja yang sudah kalian kerjakan. Maka apa kata Allah? Fa'aminu. Jadi di sini perhatikan ya, di surah At-Taghabun itu. Jadi pertama fa'aminu, kemudian nanti akan masuk ke kalimat ada wa ati'u, kemudian ke ayat berikutnya lagi fattaqul, ya, fattaqullaha mastata'tum. Jadi aminu, ati'u, kemudian ittaqu. Aminu apa? Iman. Iman sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya,
alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama itu adalah iman. Kemudian taat saja apa yang disampaikan dalam Al-Qur'anil Karim sebanyak berapa surah tersebut, taat aja. Kemudian Masya Allah, agar tidak kosong keimanan itu, fattaqu, isi dengan yang namanya ketakwaan, sehingga insya Allah yang disebutkan dengan surga yang mengalir Masya Allah di bawahnya itu sungai-sungai itu akan teraih. Kan kata Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal sholiha. Ini kan syaratnya iman dan amal. So kan sampai selesai itu ada kata apa tadi? Aminu, ati'u, fattaqu. Fattaqu itu dari kata fa dan ittaqu. Ya, beriman, taat, takwa. Alhamdulillah. Yo, fa aminu billahi. Basir apa khobir? Iya, soalnya kayaknya lihat lisannya agak beda-beda ini, ya. Kata yang pakai masker aku aman, gitu ya. Nggak kelihatan yang pakai masker basir apa khobir. Masya Allah. Ya, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ada dalam surah Al-Baqarah kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Na yu'minuna bima unzila. Maksud saya itu mau ke situ. Ya. Jadi yu'minuna bima unzila. Nah, sama seperti ini juga wan nuril ladzi anzalna. Anzalna itu aktif kalimatnya, unzila itu pasif kalimatnya. Kalau anzalna kami menurunkan, kalau unzila itu diturunkan. Apa yang diturunkan? Kalau di sini disebutnya an-nur. Kalau kemudian di Al-Baqarah awal tadi disebut apa? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Kalau di sini sebutnya an-nur. Itu semuanya apa yang dimaksud? Yaitu adalah Al-Qur'an. Agak-agak liar gitu ya. Insya Allah. Sengaja saya hubung-hubungkan agar apa yang telah menjadi materi yang lalu itu jangan sampai tidak tercolek. Pasti colek sakit perut, pasti colek gitu ya. Ya mules ya, anggap aja lah lagi ngedetox. Kamu mau kelas mana? Kelas T4, mau buang racun gitu. Kan agak-agak sakit gitu ya, agak-agak pusing. Masa Allah, tidak banyak nih yang mau masuk ke materi yang penuh dengan tantangan. Alhamdulillah, emak-emak ini aja nih, Masya Allah, nggak pernah nyerah. Insya Allah, Allahu Akbar. Iya. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Agar selamat ketika kemudian apa? Masya Allah, nanti dikumpulkan di hari di mana di hari tersebut akan dibuka itu semuanya kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya. Kalau saya hanya menganggap seakan-akan ini betul-betul orang yang senantiasa berbuat salah tanpa dia sadar itu akan dipermalukan nanti. Jangan kira gitu kan ya. Saat ini kita petenteng, Masya Allah, seakan-akan menjadi seorang yang paling mulia dan dihormati. Nggak tahu nanti masuk kepada yaumut taghabun yang disebut dengan apa tadi? Hari di mana dibuka kesalahan. Nggak taunya ya Allah malu. Lebih-lebih saya khawatir saya. Kadang-kadang kalau baca surat ini suka nangis. Takut malu sama ibu-ibu aja gitu ya. Ternyata pas dibuka, ternyata Bu Elin ya, malu ya Allah. Nauzubillahi min dzalik yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi
wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Fawzul azim. Jadi apa katanya? Ikhtiarnya terus iman dan amal soleh. Jangan sampai keimanan kemudian tergugurkan loh. Terlebih-lebih nih saat ini, Masya Allah gitu kan ya. Natal terus aja diperdebatkan serta diperbincangkan. Bolehkah mengucapkan selamat? Tidak boleh. Terus masuk rasa. Hati-hati, sementara hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita semuanya. Kalau tanpa itu, bagaimana mungkin kemudian akhirnya masuk ke dalam surga? Hati-hati kalau sudah ada perdebatan tentang itu, lebih keluar aja daripada perdebatan tersebut. Kalau kemudian ada ranah-ranah itu udah keluar aja, nggak usah sok tahu gitu kan, sok yakin, ya supaya apa? Keimanan kita selamat. Lanjut, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ulang lagi, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sekali lagi, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang mantap tahsinnya ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jangan biidz. Jadinya zalnya mantul. Tapi biiznillah. Jangan biiznillah tapi biiznillah. Kemudian wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Luar biasa keimanan itu fungsinya. Kalau keimanan untuk akhirat nanti adalah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi keimanan saat kita hidup di dunia itu hati tenang. Hati itu apa? Tenang, damai, tentram, bahagia walau sedang di apa tadi? Walau di saat-saat sedang diuji, hatinya tetap apa? Tentram, tenang. Kalau sudah hatinya tenang kan setidaknya akan menyampaikan kepada pikiran apa yang mestinya dilakukan untuk kemudian agar kegagalan ini tidak terulang kembali. Kan insya Allah ikhtiarnya akan menjadi ikhtiar yang tepat karena hatinya apa tadi? Maka tetaplah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atiu. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau tadi kamu apakah tidak ditampakkan bagaimana kelakuan orang-orang kafir yang kemudian mereka merasakan apa yang menjadi balaknya? Apakah itu tidak menjadi sebuah perhatian dan peringatan agar itu semuanya bisa menjadi hikmah buat kita. Jadi setiap ada hal-hal yang memang bisa menggeserkan daripada akidah kita itu masuk, oh ini akan menjadi hikmah begini. Agar demikian maka apa kata Allah? Aminu, terus beriman. Nah, setelah beriman, agar imannya terus terkuatkan dan mantap, semakin mantap, tak tergoyahkan walau banyak pihak ke pihak membuat banyak namanya propaganda untuk melemahkan iman. Maka saat ini juga
begitu, terus diperdebatkan ini masalah selamat begitu. Ini dalam rangka apa? Menggoyahkan itu yang namanya iman. Dalam surah Al-Munafiqun bagaimana? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan mereka-mereka yang membuat senjata propaganda untuk misinya melemahkan serta menggoyahkan iman, itu tampilannya luar biasa. Kita itu bisa bengong jadinya. Oh iya ya, sulit berkata-kata jadinya kita. Akhirnya ngikut. Kalau semakin kita lari daripada kita nggak bisa jawab, lari aja. Kan bisa jawab, tuh kan Bu, oh iya ya, jangan cepet apa? Mau lari jangan nanya dulu Bu Elin kalau begini lari apa jangan? Kalau misalnya WA-nya langsung dijawab sama saya, ya kan? Masya Allah, lari karena memang udahlah, insya Allah kita sudah makin dijelaskan oleh Allah. Kalau sudah orang munafik itu datang, dia bicara itu mantap, orasinya, demikian hebatnya. Karena emang kata itu ajibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Makanya jangan didengerin. Cepat apa? Lari. Ya. Kemudian lanjutnya adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ulang lagi, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Balagu. Jadi jangan balagu. Bukan belagu, bukan. Balagu. Jangan belagu, tapi balagu. Ghairu. Kemudian kan bukan bukan yang difungsikan apa? Ini tenggorokannya. Ghairu. Jadi balaghul mubin. Ya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Keren, udah hafal tahsinnya oke. Ya. Allahu la ilaha illahu. Besok ketika munakosa jangan sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jangan gitu ya. Tapi sampai ya. Sampai la ta'khulu terus bingung. Gini kan ya. Tiba-tiba belok ya. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil. Ulang lagi, Allah sampai situ kira-kira bagaimana? Hafal? Alhamdulillah. Nah sekarang masuk ke udah seneng banget deh pokoknya kalau udah ketemu ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu ya. Udah banyak banget deh pokoknya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah sebagai musuh, maka hindarilah. Maksudnya hindarilah sesuatu yang sekira menjadikan sebagai alat permusuhan. Ya, fahdharuhum, hindarilah, berhati-hatilah, waspadalah. Akan tapi apabila terjadi, apa yang dikedepankan? Wa in ta'fu, maafkan, wa tasfahu,
Apa watasfahu? Ya, maafkan, kemudian lapangkan hati, wa taghfiru, ampuni, sebagaimana Allah tidak bosan-bosannya mengampuni seorang pendosa yang padahal setiap saat dia berbuat, udah istighfar, dosa lagi, istighfar, dosa lagi, tapi Allah tidak pernah bosan untuk menerima maafnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Ulang lagi yo. Ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Keren banget ya, hafal. Lanjut. Sesungguhnya tidaklah harta-harta dan anak-anakmu kecuali berupa ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Walau di balik harta, di balik anak itu ujian, tapi apa kata Allah? Dalam ujian itu ada ajrun. Iya kan tadi apa? Ada ajrun alim. Maka bersabarlah dalam memelihara harta. Keluarkan sebagiannya, karena yang dikeluarkan itulah yang akan menjadi pelindung daripada harta yang sedang dikelola. Itu pelindungnya. Ngos-ngosan kan susah banget ijagan harta, keluarin sebagiannya, itulah yang akan menjadi apa? Pelindungnya. Kalau harta yang belum datang, dengan pelindung itu harta akan didatangkan, akan ditambahkan. Dengan pelindung itu harta yang ada kemudian akan dijaga. Anak itu adalah ujian, maka bagaimana cara memelihara agar ujian tersebut akhirnya justru sebagai jembatan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi tipsnya, kalau nakal ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nah, tips kemudiannya, fattaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah. Saya masih manggut-manggut begini. Jangan-jangan Bu Elin belum hafal. Ya. Masya Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Sebisa mungkin, semampu mungkin, teruslah jaga harta dan anak itu dengan ketakwaan. Kemudian dengan ketakwaan yang seperti apa? Kalau sudah mendengar apa yang disampaikan dari Al-Quran, wasma'u, dengerinnya pakai mata. Karena kalau mata kerip-kerip, telinga ikut. Iya. Coba deh, telinga sama kebuka, matanya dengar nggak? Wasma'u. Dengar pakai mata, apalagi kemudian dengarlah dengan hati. Wasma'u, setelah dengar wa ati'u. Maka kan tadi tuh rentetan atau gubun begini-begini, langsung dalam qalbu kita, sam'an wa ta'atan, ya Allah, sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Akan tapi ternyata dengar dan kemudian yang diiringi atau dilanjutkan dengan ketaatan, ya memang tidak semudah mempelajarinya. Agar itu lebih kemudahan, apa kata Allah selanjutnya? Wa anfiqu khairal li anfusikum. Infak lagi, sedekah lagi. Emang itu adalah penjaga, pembersih dan pemancing daripada segala apa? Energi positif luar biasa. Ya, ulang lagi. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulai
muflihun. Siapa orang beruntung? Kata Allah yang barusan, yaitu adalah orang-orang yang siapa yang orang beruntung? Orang yang dijaga dari kepelitan, kekikiran. Lo mau ngaji doang cuman sejam sini aja masih ngitung. Nih jam segini ini lagi jam-jam kredit nih. Apa? Oh, jam kredit antara yang ngantuk kerjaan yang dari tadi harusnya dikerjakan, nonton sinetron wae kan. Udah makin numpuk, ini jam-jam kredit. Ngitung aja sama waktu aja pelit banget sama Allah. Padahal Allah mau kasih rahmat. Ya, mau kasih hadiah. Alhamdulillah. Selanjutnya intuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jadi kalau kita sudah menyisihkan waktu untuk taklim ini Allah akan perhitungkan sebagai pinjaman kita kepada Allah. Yang Allah akan perhitungkan semuanya dengan pelipat gandaan yang luar biasa dan pelipat ampunan yang luar biasa pula. Itulah maha terima kasihnya Allah kepada siapapun yang tidak pelit-pelitnya, baik dengan waktunya, tenaganya, hartanya, ilmunya, dan apapun yang dia miliki sebagai amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah akan ganti, semua Allah akan balas, bahkan balasan dan lebih baik, lebih banyak dari yang dikerjakannya. Akan tetapi berhasanlah, maksud ihsankan niatnya, ihsankan tujuannya, ihsankan prosesnya, ihsankan semua tata caranya, karena memang ini syarat mutlak. Kan tadi hasanah baru akan dilipat gandakan. Jadi harus ada hasanahnya. Intuqridullaha qardan hasanah, jadi harus ihsan. Maka yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Yang terakhir, alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Ya Allah itu maha mengetahui apa yang ghaib dan nampak, apa yang tersembunyi ataupun yang nampak, dan Allah maha kuat lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya Allah, selesai. Nanti saya sholat maghrib surah At-Taghabun, surah Isa Al-Munafikun. Insya Allah. Iya. Kalau lupa itu cuma tinggal dicolek lagi dia langsung angkat, gitu ya. Beda antara surah yang memang sama sekali belum dihafalkan sama yang sudah, walaupun ada lupa, ketika dibuka lagi kita niat bismillah nih, angkat lagi itu surat, insya Allah langsung naik lagi, ingat lagi. Saya aja begitu, kalau udah niat mau surah sholat ini mau surat apa, saya gini dulu juga, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika tengah-tengah nyari Quran, nggak, kita pelototin niat ya, niat memang mau berbincang dengan Allah. Aku mau ngobrol dengan Allah biar lebih asik, biar lebih panjang. Aku mau surah apa? Baca dulu surahnya yang memang kemarin dihafalin. Udah langsung deh naik. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan lancar. Keren. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama